Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksan Fisaitian dari kelas 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana lanjutan yang dijelaskan oleh Bapak Dr. M. Endi Aidayandi SMH pada hari Rabu 19 Oktober 2022. Jadi di sini beliau menerangkan kembali bab-bab sebelumnya atau materi sebelumnya, yaitu dari bab 1 sampai bab 3 hukum pidana lanjutan. Baik, yang pertama, bab pertama itu delik percobaan. Delik percobaan itu berarti pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan akan tetapi tidak selesai, atau adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan berupa kejahatan yang telah ada dari pemulaan pelaksanaan. Jadi delik percobaan ini juga memiliki unsur-unsur. Unsur yang pertama itu ada niat. Niat adalah sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Adapun pemulaan pelaksanaan yang kedua. Tapi niat saja tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas tercelanya sikap batin pelaku karena secara faktual belum diimplementasikan dalam suatu bentuk perbuatan. Lalu yang ketiga ada pelaksanaannya tidak selesai, bukan karena kehendak pelaku. Lalu di pelaksanaan yang tidak selesai ini juga dibagi-bagi juga. Ada beberapa jenis. Adanya penghalang fisik, akan adanya penghalang fisik, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran tersebut. Lalu bab kedua ada penyertaan atau denaming. Penyertaan atau denaming ini artinya apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau beberapa orang melibatkan dirinya sendiri dalam suatu tindak pidana. Jadi dalam penyertaan ini juga terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama, yang melakukan atau pleger atau dader, yang berarti pelaku melakukan tindak pidana. Dalam hal ini bisa dikategorikan pelaku tunggal atau pelakunya jamak. Lalu yang kedua ada downpleger atau menyuruh melakukan. Melakukan tindak pidana dengan menggunakan orang lain sebagai perantara yang perannya sebagai alat saja. Lalu unsur-unsur dari downpleger ini atau menyuruh melakukan ini adalah alat yang dipakai adalah manusia. Alat yang dipakai harus berbuat aktif, tapi alat yang dipakai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Baik. Lalu yang ketiga, ada turut serta melakukan atau medepleger. MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Saatnya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar. Dan yang keempat ada penganjur atau whitelocking. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan undang-undang. Lalu yang kelima ada membantu melakukan atau manipulate. Diatur dalam pasal 56 KUHP yaitu ada dua bentuk. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Dan yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, undang-undang memberi batasan atau limitatif yang berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Lalu bab kedua ada penyertaan atau denaming. Penyertaan atau denaming ini artinya apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau beberapa orang melibatkan dirinya sendiri dalam suatu tindak pidana. Jadi dalam penyertaan ini juga terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama, yang melakukan atau pleger atau dader, yang berarti pelaku melakukan tindak pidana. Dalam hal ini bisa dikategorikan pelaku tunggal atau pelakunya jamak. Lalu yang kedua ada downpleger atau menyuruh melakukan. Melakukan tindak pidana dengan menggunakan orang lain sebagai perantara yang perannya sebagai alat saja. Lalu unsur-unsur dari downpleger ini atau menyuruh melakukan ini adalah alat yang dipakai adalah manusia. Alat yang dipakai harus berbuat aktif, tapi alat yang dipakai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Baik. Lalu yang ketiga ada turut serta melakukan atau medepleger. MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Saatnya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar. Dan yang keempat ada penganjur atau whitelocking.
Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan undang-undang. Lalu, yang kelima ada membantu melakukan atau made pledge. Diatur dalam pasal 56 KUHP yaitu ada dua bentuk. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Dan yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, undang-undang memberi batasan atau limitatif yang berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Lalu, bab ketiga ada gabungan tindak pidana atau konkursus, yang berarti seseorang dengan satu perbuatan menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar. Adapun pengertian yang lain, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan vonis atau putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan yang ketiga, jaksa penuntut umum atau JPU dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut haruslah bersamaan. Jadi dalam konkursus ini juga dibagi menjadi dua jenis. Ada konkursus murni dan konkursus tidak murni. Konkursus murni ada konkursus idealis yang diatur dalam pasal 63 KUHP yang artinya perbayangan peraturan. Dan adapun konkursus realis yang diatur dalam pasal 64. Konkursus realis ini berarti perbayangan perbuatan. Dan adapun konkursus tidak murni atau vergeset handling yang diatur dalam pasal 65 hingga 71 KUHP.